Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Kali ini saya ingin membahas daripada tugas keprofesian atau prospek setelah mendapat gelar sarjana hukum. Sarjana hukum atau kita singkat dengan SH, biasanya orang mengidentikan dengan profesi hakim, jaksa, polisi, pengacara, akademisi, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang nggak lanjut di profesi yang saya sebutkan tadi, ya ada yang mengatakan gagal dia, tidak konsisten, tidak komitmen, terus kayak orangnya labil lah. Nah, lantas bagaimana mindset seperti itu? Jadi begini ya, saya yakin di sini teman-teman pada sepakat bahwa tolak ukur sukses itu masing-masing punya pandangan yang berbeda. Ya, apakah sukses itu dinilai dari hal yang materi atau yang penting dia bahagia, tetap bersyukur, cukup, diberikan kesehatan, atau bagaimana? Kan semua orang punya definisinya masing-masing. Nah, balik lagi, saya kira orang-orang yang tidak, maksudnya nih orang-orang ini adalah yang dia sarjana hukum dan tidak melanjutkan di keprofesian hukum. Dia tidak ada masalah dan ya namanya rezekinya bukan di bidang hukum, ya it's okay gitu. Lanjutkan karena timeline kesuksesan itu nggak bisa dipatok, harus umur berapa, harus dia mau jadi apa, itu nggak bisa. Ya, kalau memang orang-orang menjadi pengacara di umur 40 tahun, ya sudah. Itu kan jalan orang beda-beda ya, jalan orang beda-beda. Waktu saya sumpah, banyak orang-orang yang mengambil sumpah juga sama saya, itu kisaran umur 40-an ke atas, bahkan 50 tahun juga ada. Artinya, ya keprofesian ini hanya keprofesian gitu. Banyak orang yang dia punya profesi tanpa mendapatkan sertifikasi. Contohnya apa? Profesi mekanik ya, misalnya tukang bengkel ya, terus juga ada elektro tapi dia modal otodidak, di bidang IT tapi dia punya keahlian, desainer atau bagian istilahnya pembangunan ya, bagian-bagian ya seperti itulah ya. Kan semua orang tuh punya profesinya masing-masing. Nah, kalau sarjana hukum, kalau dia memang menjadi jaksa, polisi, hakim, it's okay. Itu ya berarti bagus, dia fokus. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak mengambil profesi hukum, ya itu mereka gagal. Enggak juga. Mau mereka pegawai, pengusaha, bahkan jadi guru ya, guru yang tidak ada liniernya dengan profesi hukum, ya it's okay, no problem. Kalau memang mereka tidak fokus terhadap profesinya ya, profesi hukumnya, minimal pembekalan dia, pembelajaran dia mengenai permasalahan hukum, dia sudah terbentuk. Ya, contohnya misalnya dalam ini ya, dunia pendidikan dia menjadi guru, terus ketika ada permasalahan, dia bisa memetakan bagaimana supaya permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya kan? Bagaimana kita bertindak tapi tidak terjerat masalah hukum. Semua ada manfaatnya, termasuk pengusaha. Pengusaha ketika dia bermitra dengan pengusaha yang lain, otomatis dia pasti akan mengerti. Ya, kalau dia punya basic dari hukum lebih bagus lagi. Mengerti supaya dia tidak kena scamming. Supaya dia tidak, ya istilahnya tidak one prestasi lah atau apa ya, kalau misalnya dia perjanjian sama orang lain. Nah, terus ada juga ya, misalnya udah jadi advokat ya, atau jadi konsultan hukum, tapi belum ada klien, tapi masih sepi, masih begitu-begitu aja. Ya, saya kira semuanya itu butuh proses. Tidak ada orang yang dia sudah mengambil profesinya, tiba-tiba langsung rame begitu, itu nggak ada. Kalau misalnya semuanya sudah rame dan Anda langsung sukses, berarti ya perjalanan Anda ya sesingkat itu, ya kan? Ya tidak ada tantangan. Tidak ada ujian di situ. Hal yang wajar lah. Ya walaupun kalian sudah mengambil pengacara, tapi belum ada klien, minimal kalian punya backupan ya, atau background yang paham hukum. Ya, saya kira hukum itu penting sekali.
penting. Mau apapun profesi Anda, profesi kalian, profesi kita semua, kalau kalian sudah punya basic di bidang hukum, itu saya kira nggak ada yang sia-sia. Ya, sekarang belum kepikiran, tapi mana tahu kedepannya ada masalah-masalah, kita bisa menyelesaikan lah. Saya kira itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.